Berikut ini daftar daerah yang wajib melakukan pemungutan suara ulang atau PSU usai putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan ada beberapa paslon yang harus didiskualifikasi. Bahkan ada paslon yang sudah tampil sebagai pemenang namun harus dibatalkan dalam pencalonan bupati dan wakil bupati. 1. Perkara nomor 02-BUP-23 terkait PHPU Kada Kabupaten Pasaman. Pilgub Kabupaten Pasaman 2024 kemarin diikuti oleh 3 pasangan calon, yakni paslon yang pertama Wely Suheri dan Anggit Kurniawan Nasution yang diusung oleh PKB, PDIP, PAN, dan PBB. Paslon nomor 2 Mara Ondak dan Des Rizal yang diusung oleh Partai Nasdem, Golkar, PKS, P3, Gerindra, PSI, dan Hanura, serta paslon yang ketiga Sabar AS dan Sukardi yang diusung oleh Partai Demokrat. Pada Pilgub tanggal 27 November 2024 kemarin, Wely Suheri Anggit Kurniawan Nasution tampil sebagai pemenang dengan jumlah perolehan suara sebanyak 51.828 suara atau sebesar 36,08%. Diikuti oleh paslon nomor 2 yakni Mara Ondak dan Des Rizal dengan perolehan suara sebanyak 49.126 suara atau 34,20%, dan Sabar AS Sukardi dengan perolehan suara sebanyak 42.689 suara. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah mendiskualifikasi calon wakil bupati nomor urut 1 yakni Anggit Kurniawan Nasution berkenaan dengan status mantan terpidana. Dengan didiskualifikasinya Anggit Kurniawan Nasution, Mahkamah memerintahkan partai politik atau gabungan partai politik pengusung untuk mengusulkan calon wakil bupati yang baru tanpa mengganti Wely Suheri sebagai calon bupati. Kedua, perkara nomor 224-BUP-23 terkait PHPU Kada Kabupaten Mahakam Ulu. Pemilihan Bupati Mahakam Ulu tahun 2024 diikuti oleh 3 pasangan calon, yakni Yohanes Ayum dan Yohanes Juan Jenau sebagai paslon yang pertama yang diusung oleh Golkar, PDIP, dan PKS. Paslon nomor 2 Novita Bulan dan Atia Fatra Martin yang diusung oleh Partai Gerindra, serta Owena Mayang Sari Belawan dan Stanislaus Lia yang diusung oleh Partai PAN, PKB, Demokrat, dan Partai Nasdem. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Mahakam Ulu untuk melakukan pemilihan suara ulang tanpa diikuti oleh pasangan calon nomor urut 3 yakni Owena Mayang Sari dan Stanislaus Lia. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah Konstitusi berpendapat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM atas Pilgub Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 dengan adanya kontrak politik yang menjanjikan sejumlah uang di seluruh kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu. Keempat, perkara nomor 24-BUP-23 terkait PHPU Kada Kabupaten Empat Lawang. Pada awalnya, pemilihan umum Bupati Empat Lawang tahun 2024 hanya diikuti oleh 1 kandidat calon, yakni Yoncik Muhammad dan Arifai. Hal ini terjadi setelah sebelumnya KPU Empat Lawang tidak mengesahkan keikutsertaan pasangan calon atas nama Budi Antoni Aljufri dan Heni Ferawati dalam kontestasi Pilgub Empat Lawang. Dari Mahkamah Konstitusi, yang menjadi permasalahan utama adalah adanya perbedaan versi perhitungan antara pemohon dan termohon, yakni periodisasi masa jabatan Budi Antoni Aljufri, di mana Budi sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Empat Lawang periode 2008 sampai 2013, kemudian terpilih kembali untuk masa jabatan 2013-2018. Perhitungan periodisasi menjadi soal sebab di pertengahan jalan beliau diberhentikan karena tersandung oleh masalah hukum. Menurut amar keputusan dari Mahkamah Konstitusi, calon Bupati Budi Antoni Aljufri dinyatakan berhak untuk mengikuti kontestasi pemilihan Bupati Empat Lawang. Kemudian perkara nomor 05-PHPU-Wako-23 terkait PHPU Kada Kota Banjarbaru. Pemilihan Wali Kota Banjarbaru tahun 2024
sebelumnya diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Ernalisa Halabi dan Wartono, yang diusung oleh Partai Gerindra, PAN, Golkar, PDIP, Demokrat, PKS, Nasdem, PKB, serta pasangan calon nomor urut 2, yakni Aditya Muhti Arifin dan Said Abdullah, yang diusung oleh Partai P3, Partai Umat, Buruh dan Hanura. Kemudian pada tanggal 1 November tahun 2024, KPU Kota Banjarbaru melalui keputusan KPU nomor 124/2024 mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2, yakni Aditya Muhti Arifin dan Said Abdullah. Pasangan pertahanan tersebut divonis melakukan pelanggaran pemilu terkait penyalahgunaan wewenang dalam program pemerintah. Kemudian dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, walaupun pasangan nomor urut 2 sudah didiskualifikasi, namun gambar paslon nomor urut 2 tetap disertakan dalam kertas pemilihan suara. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi mengharuskan untuk dilakukan pemilihan suara ulang dengan menggunakan gambar nomor urut 1, yakni Ernalisa Halabi dan Wartono melawan kotak kosong atau kolom kosong yang tidak bergambar. Selanjutnya pemilihan Bupati Tasikmalaya. Pemilihan Bupati Tasikmalaya diikuti oleh 3 pasangan calon, yakni yang pertama Iwan Saputra dan Dede Muksid Ali yang diusung oleh PSI, Gelora, Umat, Hanura, Perindo, Golkar dan Partai PAN. Calon yang kedua Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi yang diusung oleh P3, Gerindra, PKS dan Demokrat, serta paslon yang ketiga yakni Ade Sugianto dan Iip Miftahul Pau yang didukung oleh PDIP, PKB, Nasdem dan PBB. Sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi, pasangan calon nomor urut 3 yakni Ade Sugianto dan Iip Miftahul Pau meraih suara sebanyak 487.854 suara atau sebesar 52,02%. Diikuti oleh paslon nomor urut 2 yakni Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Alyubi dengan perolehan suara sebanyak 257.843 suara atau sebesar 27,49%. Kemudian paslon nomor urut 1 Iwan Saputra dan Dede Muksid Ali memperoleh suara sebanyak 192.183 suara atau sebesar 20,49%. Setelah hasil pleno KPU, pasangan nomor urut 2 yakni Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah mengkabulkan sebagian gugatan pada tanggal 24 Februari 2025 dengan mendiskualifikasi Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya, sedangkan wakilnya yakni Iip Miftahul Pau tetap dicalonkan sebagai wakil bupati. Mahkamah juga membatalkan keputusan KPU tentang penetapan hasil tersebut, sehingga pemilihan Bupati Tasikmalaya 2024 harus diulang. Pemilihan Gubernur Papua tahun 2024 yang diikuti oleh 2 pasangan calon. Pasangan yang pertama Ben-Hur Tomimano dan Yeremias Bisai yang diusung oleh PDIP melawan Matius Devakiri yang berpasangan dengan Aryoko Albero Ferdinand Rumaropen yang diusung oleh Partai Kimples. Pemenang pada pemilihan Gubernur Papua adalah pasangan nomor urut 1 Ben-Hur Tomimano dan Yeremias Bisai dengan perolehan suara sebanyak 269.970 suara atau sebesar 50,68%, mengalahkan pasangan nomor urut 2 Matius Fakiri dan Ferdinand Rumaropen dengan suara sebanyak 262.777 suara atau sebesar 49,32%. Namun, Mahkamah Konstitusi mengkabulkan sebagian permohonan atas perkara tersebut. Pemilihan umum Gubernur Papua dibatalkan karena surat keterangan tidak pernah terpidana tidak sesuai dengan alamat domisili dari calon wakil gubernur Papua terpilih, yakni Yeremias Bisai. Kemudian alamat domisili dari Yeremias Bisai yang terletak di Waropen. Sementara itu, beliau menggunakan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jayapura dan hal ini menjadi tidak bersesuaian menurut Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pemilihan umum Bupati Pesawaran yang diikuti oleh 2 pasangan calon yakni Aris Sandi dan Supriyanto, sedangkan paslon nomor urut 2 Nanda Indira Dendi dan Antonius Muhammad Ali. Berdasarkan pleno KPU Pesawaran, pasangan Aris Sandi Dharma Putra dan Supriyanto
tampil sebagai pemenang dengan perolehan suara sebanyak 143.391 suara atau sebanyak 59,49%, mengalahkan pasangan nomor urut 2 yakni Nanda Indira Dendi dan Antonius Muhammad Ali dengan jumlah suara sebanyak 97.625 suara atau sebanyak 40,51%. Namun, pasangan nomor urut 2 yakni Nanda dan Antonius mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah mengabulkan sebagian gugatan tersebut dengan mendiskualifikasi Aris Sandi serta membatalkan keputusan KPU tentang penetapan hasil tersebut, sehingga pemilihan Bupati Pesawaran 2024 harus diulang dengan tetap menggunakan Antonius Muhammad Ali sebagai calon wakil bupati. Aris Sandi didiskualifikasi sebagai calon bupati karena diduga tidak memiliki ijazah SMA. Kemudian, mahkamah juga tidak meyakini bahwa Aris Sandi Dharma Putra telah lulus atau pernah mengikuti ujian persamaan atau kesetaraan SMA. Kemudian, pemilihan Bupati Gorontalo Utara diikuti oleh 3 pasangan calon. Yang pertama, Roni Imran dan Ramdan Mapalie yang diusung oleh Nasdem, Gerindra, Hanura, dan PKS. Paslon nomor urut 2, Tarik Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf yang diusung oleh Golkar dan Gelora. Dan paslon nomor urut 3, Ridwan Yasin dan Muksin Badar yang diusung oleh PDIP. Pemenang dalam pemilihan Bupati Gorontalo Utara adalah pasangan nomor urut 1 yakni Roni Imran dan Ramdan Mapalie dengan perolehan suara sebanyak 41.842 suara. Kemudian pasangan urut 2, Tarik Modanggu dan Nurjana Yusuf Hasan memperoleh suara sebanyak 29.283 suara, serta pasangan nomor urut 3 yakni Ridwan Yasin dan Muksin Badar yang memperoleh suara sebanyak 5.104 suara. Namun, pemilihan Bupati Gorontalo Utara harus dilakukan pemilihan suara ulang setelah Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Ridwan Yasin sebagai calon Bupati Gorontalo Utara tahun 2024. Yang terakhir, pemilihan umum Bupati Kutai Kartanegara yang sebelumnya diikuti oleh 3 pasangan calon. Pasangan calon yang pertama yakni Edi Damansyah dan Randy Solihin. Pasangan calon nomor urut 2, Awang Yakob Lutman dan Ahmad Saisa. Kemudian paslon nomor urut 3, Dendi Suryadi dan Alif Turyadi dalam amar putusan nomor 195-PHPU-BU-23 ini disebutkan, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon bupati atas nama Edi Damansyah yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya. Hal tersebut dilakukan tanpa mengganti Randy Solihin sebagai pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara dan tidak mengubah nomor urut 1. Calon bupati Edi Damansyah didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi setelah menghitung periode masa jabatan, dan mahkamah meyakini Edi Damansyah telah menjabat sebagai bupati selama 3 tahun 4 bulan 15 hari atau lebih dari 2 tahun 6 bulan, sehingga masa jabatan dari Edi Damansyah tidak lagi layak untuk mengikuti kontestasi calon bupati Kutai Kartanegara. Itulah dia daerah yang akan melakukan pemungutan suara ulang serta dilakukan diskualifikasi terhadap salah satu calon peserta pemilihan bupati dan gubernur yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.